Suara kegembiraan bergema di seluruh dunia dewa kuno, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar kota. Selamat datang Sang Ratu kembali ke dunia, suara yang perkasa, seragam dan nyaring mencapai langit alam dewa kuno. Ye Beijing berdiri di geladak bahtera, memperhatikan segala sesuatu dengan matanya yang indah dan mulutnya sedikit terbuka. Jelas itu masih agak diremehkan. Popularitas Ratu di Sensi didukung oleh begitu banyak keyakinan. Secara logika, dia seharusnya beruntung, jadi bagaimana kekuatannya masih bisa bertahan di level ketiga? Ye Beijing merasa sedikit bingung. Bahkan jika Ratu tidak suka berlatih, keberuntungannya pada akhirnya akan membawanya pada kemajuan kekuatan yang berkelanjutan. Orang yang disebut jenius adalah orang yang mengumpulkan keberuntungannya sendiri lalu membuat kemajuan pesat setelah memanfaatkan peluang tersebut. Maka dari itu, menjadi anak takdir. Meskipun Sang Ratu memiliki aura yang agung, pasti ada alasan mengapa kekuatannya mandek. Ya, Beijing mencubit dagunya, matanya penuh pikiran, mencoba mencari tahu mengapa ini terjadi. Dia sangat cerdas, tetapi kekuatannya mandek, kecuali dia menghabiskan keberuntungannya dalam aspek lain. Mungkinkah dia menggunakan kekuatan keberuntungannya sendiri untuk memata-matai rahasia surga? Bukan saja keberuntunganmu akan hancur, tapi jika terus berlanjut engkau juga akan dihukum oleh Tuhan. Di bawah hukuman yang kuat dari surga, bahkan Tuhan yang abadi akan mati. Tak heran aku mencium aura kematian yang mendalam dalam dirinya. Bagaimana dengan Ye Beijing? Jalan Selatan. Pada saat yang sama, Sang Ratu menghadiri acara tersebut dengan pakaian yang sangat indah, mengenakan jepit rambut emas di kepalanya dan gaun putih dengan 3.000 benang sutra yang berkibar tertiup angin, membuatnya menjadi bintang yang paling terang. Begitu cantik. Ye Beijing tidak dapat menahan diri untuk memegang wajahnya dengan kedua tangannya, seperti seorang vanggel. Dia tampaknya tidak pernah menyembunyikan emosinya. Alasan mengapa dia tetap kalah setelah bermain catur dengan ratu berkali-kali. Bukan karena dia kurang bijaksana, tetapi karena apa yang dia lakukan dalam hidup ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sang ratu. Ye Beijing tidak pandai dalam perhitungan, dan bahkan tidak memiliki terlalu banyak skema. Fokusnya tampaknya hanya pada dirinya sendiri. Menjadi orang seperti itu memang ada keuntungannya. Setidaknya dia tidak akan merasa bosan karena kesepian selama bertahun-tahun ini. Sang Ratu kembali, Sang Ratu kembali. Terdengar sorak-sorai satu demi satu. Selama Ratu pergi, semua orang di alam dewa kuno sangat khawatir, seolah-olah mereka telah kehilangan pilar mereka. Baru setelah mereka melihat Ratu yang kembali, mereka melihat harapan lagi. Ada beberapa kejadian tak terduga kali ini, yang membuat semua orang khawatir, tetapi saya kembali. Tetapi saya sudah kembali sekarang. Tenanglah dan fokuslah pada kultivasi Anda. Gadis. Begitu suara Ratu keluar, sekelilingnya segera menjadi sunyi, dan suaranya bergema di seluruh dunia dewa kuno. Tidak diragukan lagi itu adalah suatu kepastian yang dapat menstabilkan hati setiap orang. Kata-kata dari Sang Ratu ini tampaknya menginspirasi semua orang. Biarkan antusiasme mereka terhadap budidaya meningkat. Mereka yang dapat memasuki dunia dewa kuno adalah mereka semua yang terpilih yang datang dari segala penjuru sensi. Alam dewa kuno telah menjadi bekas aliansi dewa pejuang, yang dengan cepat menumbuhkan orang-orang kuat. Kerumunan itu tidak bubar. Mereka menatap Ratu dengan mata yang paling bersemangat. Dalam hati mereka, orang yang paling mereka kagumi adalah Ratu. Setelah Yang Mulia meninggal, Ratu telah memimpin sensi, jadi di hati orang-orang, Ratu telah menggantikan Yang Mulia yang dikabarkan. Sekalipun mereka tahu bahwa Xiaoyan adalah tuan yang bereinkarnasi, untuk sementara dia tidak mampu menggantikan kedudukan Ratu di hati mereka. Setelah Ratu pergi, Paviliun Tianji tidak berhenti bekerja dan terus beroperasi siang dan malam. Sang Ratu menjual Lianzu miliknya, dan kembali ke Paviliun Qianji.
Jika bukan karena paviliun Qianji miliknya, tidak akan ada cara untuk menerobos Qianji. Ratu berkata, Ye Beijing, inilah duniaku, nikmatilah. Sebelum pergi, sebuah suara terdengar di telinga Ye Beijing. Ia menatap kerumunan orang dengan rasa ingin tahu. Semua orang di sini tampak penuh semangat dan vitalitas, seperti tunas muda yang menerobos tanah, mendorong tanah dengan sekuat tenaga, dan tumbuh sehat untuk menikmati sinar matahari. Ye Beijing ragu-ragu. Kemudian dia menatap Xiao Yan yang masih menyendiri. Dia pindah dan memasuki kota alam para dewa kuno. Segalanya tampak baru di sini. Setelah Ye Beijing pergi, Xiao Yan berjalan keluar dari ruang retret, dan aroma wangi tunggal langsung memenuhi udara. Setelah menyempurnakan beberapa pil kali ini, jika terjadi kekacauan, apakah akan ada pertukaran? Ayo kita kembali ke rumah Xiao. Xiao Yan melambai kepada semua orang di tim Fearless. Mereka telah menunggu lama, dan atas perintah, mereka semua terbang menuju Xiao Mansion bersama Xiao Yan. Tidak peduli bagaimana kota-kota di dunia dewa kuno berkembang. Lokasi rumah Xiao tidak pernah berubah, lingkungan sekitarnya sama, dan tempatnya tetap tenang. Semua orang tahu siapa yang tinggal di sini. Saat Xiao Yan mendarat di pintu, sudut mulutnya perlahan terangkat, karena dia menyukai perasaan berada di rumah. Setelah kembali dari lembah iblis abadi, Xiao Yan bahkan tidak peduli untuk mendengar berita bahwa sang ratu telah ditangkap. Saat aku melihat ke dalam rumah besar itu, aku melihat wajah yang tak asing. Wajah yang dikenalnya itu masih membuatnya merindukannya. Dia merindukannya begitu lama dan dia pikir dia akan dimarahi oleh Kailin lagi. Xiao Yan bergumam. Adapun omelan Kailin, itu tidak berarti apa-apa baginya. Sebaliknya, itu adalah perwujudan cinta. Saat melangkah ke Xiao Mansion, segalanya masih terasa familiar. Bunga-bunga, tanaman-tanaman, bahkan pepohonan tidak berubah sama sekali, seolah-olah mereka takut Xiao Yan telah lupa. Saat mereka memasuki Xiao Mansion, beberapa sosok cantik berlari ke arah Xiao Yan, semuanya menatapnya dengan wajah gembira. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya memeluk mereka satu per satu dalam pelukannya, sementara Xiao Yueli berdiri di sampingnya. Dia cemberut, tampak tidak senang. Aku tidak bisa membiarkan calon suamiku meniru ayahku. Kalimat ini memecah ketenangan Xiao Mansion dan suasana menjadi hidup. Orang-orang lainnya mulai sibuk menyiapkan makan malam. Setiap kali Xiao Yan kembali, ia tampak seperti tamu yang lama tidak terlihat. Semua orang menyajikan makanan dan anggur terbaik mereka untuk menghibur para tamu. Sebenarnya, ketika mereka mencapai tingkat kekuatan mereka, hal itu tidak diperlukan sama sekali. Namun para anggota tim Fearless tidak pernah bisa menghilangkan kebiasaan tersebut. Jika tidak ada makanan dan anggur, seolah ada sesuatu yang hilang dari sentuhan manusianya, seolah hanya alkohol yang dapat menghapus keilahian darinya. Membuat orang lebih manusiawi. Xiao Yan melihat jamur hijau istrinya. Namun, Jenny belum pernah melihat Kailin. Xiao Qi dan Suner keduanya berada di dunia bawah. Itu juga merupakan tempat yang paling aman. Namun, dia merasa aneh tidak melihat Kailin. Kemana Kailin pergi? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Setiap kali dia kembali, Kailin selalu memarahinya, tetapi tiba-tiba suara marah itu menghilang. Hal ini membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman. Kailin Ji telah lama menyendiri. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar Muer perlahan berkata bahwa dia telah menyendiri dalam pelukan Xiao Yan seperti seekor burung kecil. Padahal kenyataannya, banyak di antara kekuatan mereka yang sudah mencapai batas dan tidak sanggup lagi menembus belenggu itu. Xiao Yan sedikit mengernyit. Ketika mendengar bahwa Kailin sedang menyendiri, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Dia segera datang ke tempat Kailin sedang menyendiri. Itu memang aura Kailin, tapi aura ini membuat Xiao Yan terkejut. Dia segera melangkah maju dan bergegas ke ruang retret Kailin.
Sosok cantik itu muncul di depan Xiao Yan. Namun, penampilannya membuat Xiao Yan takut. Kailin sudah tidak muda lagi, dan rambutnya sudah mulai memutih. Menjadi tua dan lemah.